Hai semua, selamat datang di channel Kem Kamalia. Dan kali ini aku akan membagikan cara tercepat agar kamu bisa membaca huruf Korea atau Hangul untuk pemula. Nah, pertama yang harus kamu siapkan adalah contekan. Hehe, iya contekan, kayak gini nih yang ada di layar. Jadi ada contekan rumusnya dan juga contekan huruf-hurufnya, ada huruf konsonan dan vokal. Dan kalau kalian mau handal, otomatis memang harus memahami rumusnya dan juga menghafalkan, nggak perlu pakai contekan. Tapi untuk tercepat nih, setelah video ini bisa baca, tentu kalian akan membutuhkan lembar seperti yang ada di layar. Aku sudah menyiapkan contekan ini untuk bisa teman-teman download lewat link yang aku bagikan di description box. Dan pada prinsipnya gini, Hangul itu sama aja nih kayak kita baca alfabet. Jadi jangan diambil pusing. Pokoknya sistem bacanya sama aja kayak kita baca biasanya. Hanya bentuk hurufnya itu berbeda. Hurufnya disimbolkan dengan simbol berbentuk garis dan juga lingkaran. Nah, rumus ini tuh rumus apa sih? Rumus ini adalah rumus untuk satu suku kata. Contoh kayak gini. Ini adalah satu suku kata yang artinya A. Kita bisa cek di bawah ya. Nah, kenapa ini bisa satu suku kata? Kita bisa cek bahwa ini terdiri dari huruf konsonan, di mana konsonannya ini setelah dicek di tabel huruf, loh kok kosong? Iya, ini adalah kalau konsonannya di awal dia kosong atau tidak terbaca. Kita cek lagi. Sebelahnya ada garis vertikal dengan satu kecil garis horizontal. Dia adalah huruf vokal karena rumusnya konsonan ketemu vokal ya. Kita cek di tabel vokal. Tabel vokal ternyata dia adalah huruf A. Kalau konsonannya kosong terus ditambah A berarti dia akan terbaca A. Ya, kalau misalnya huruf vokalnya harus berdiri tunggal seperti ibu, Andi, aku, itu memang cara bacanya atau cara penulisannya seperti ini. Jadi dibantu dengan huruf konsonan kosong. Karena rumusnya balik lagi nih di sini. Rumusnya adalah huruf konsonan awal ditambah huruf vokal. Ya, jadi ini saling terkait. Nggak bisa vokal berdiri sendiri, konsonan berdiri sendiri. Harus terjalin nih antara konsonan awal dan juga vokal. Kita lanjut yuk. Terus gimana kalau mau nulis buku? Intinya sama aja. Buku itu kan terdiri dari dua suku kata ya. Bu dan ku. Nah, ini bu sendiri juga terdiri dari satu huruf konsonan. Kita cari pen ya biar gampang. Ini warna biru dia konsonan, terus warna orange ini vokal, terus ketemu konsonan lagi, ketemu vokal lagi. Nah, kita cek B. B ternyata di sini adalah huruf kayak gini. Kita tulis yuk. Terus U. U itu kalau dicek di tabel vokal dia adalah garis horizontal, ada satu garis vertikal di tengah ke bawah. Nah, kita lihat letak penulisannya. Letak penulisan. Ini ada huruf konsonan kosong untuk membantu teman-teman tahu di mana garis-garis ini harus diletakkan, karena huruf vokal itu ada yang letaknya di kanan, ada yang letaknya di bawah. Coba dilihat deh. Kalau huruf U bentuknya kayak gitu, huruf garis horizontal seperti itu, tentu kalau ini ada di samping kanan jadi jelek ya. Nah, itu seninya huruf Hangul tuh kayak gitu. Dia pasti harus ada di bawah seperti ini. Lalu K, kita cari yuk huruf K. Di sini K tuh ada dua. Ada yang ini, yang seperti G, dan juga ada yang K atau KH. Nah, kita pakai yang KH atau K aja karena ini lebih terdengar tipis. K kita tulis, dan juga huruf U sama seperti ini. Kita tulis seperti ini. Jadi buku kalau dihanggelkan tulisannya adalah seperti ini. Lanjut. Nah, ini sama kayak rumus ya. Kita bisa cek nih di rumus. Bisa cek di rumus. Ada konsonan awal. Ini konsonan awal. Terus ada vokal.
dan di bawahnya adalah konsonan akhir. Kita cek yuk. Konsonan awal itu adalah huruf B. Terus vokalnya kita bisa lihat adalah huruf A. BA. Dan kita lihat konsonan akhir. Kalau akhir ternyata konsonan kosong ini atau lingkaran ini kalau di awal kan tadi nggak kebaca. Kalau di akhir dia kebaca jadi eng. Jadi kalau ini kita baca, dia terbaca menjadi bang. Tuh easy kan? Yang penting tuh tahu nih letaknya di mana. Terus tinggal dicocok-cocokin aja, ditunjuk-tunjuk di kolom-kolom yang ada di kotak daftar tabel huruf. Lanjut, nah ini yang agak panjang. Kita bisa latihan dari sini. Nah, ada beberapa huruf-huruf vokal yang terbaca sedikit berbeda dari biasanya. Kalau A, I, U, E, O biasa ya. Tapi di sini A masih terbaca A, I masih terbaca I, U juga masih terbaca U, E. Nah, ini juga E seperti biasa. Nah, di sini ada I. I ini bukan dibaca I ya guys, tapi E. Seperti kalau di bahasa Inggris kamu menyebut udara ya, air, air. Jadi dia tuh di tengah-tengah antara huruf A dan E, jadi E gitu ya. Terbaca seperti itu. Kalau di bahasa Indonesia memang agak jarang, tapi di bahasa Korea banyak yang menggunakan huruf ini. Terus di sebelahnya ada ewi. Nah, ini bukan dibaca ewi, tapi seperti orang Sunda kalau membaca eis. Jadi kan tulisannya juga ewis ya. Jadi dia tuh dibacanya e. Jadi kalau kalian nemu huruf vokal yang cuman horizontal tidur kayak gini, satu garis tok, itu adalah huruf e. Atau biasanya ini untuk membantu menjadi akhiran dari huruf yang nggak ada di konsonan akhir. Misal kayak rumus ini ya, kita cek yuk R. R mana sih R? R ini ya, berarti dia akan tertulis. Nah, U seperti ini, ru, terus M seperti ini, terus masih U lagi ya, hurufnya seperti ini. Kan nggak ada nih mati S, karena kalau ini digunakan di konsonan akhir dia akan terdengar T, nanti jadi rumut dong. Terus gimana nulis S di akhir? Rumus dia menggunakan konsonan awal supaya S jadi seperti ini. Kita ulang. Jadi konsonan awal supaya jadinya huruf S ya, soalnya kita mau cari S-nya nih, bukan T-nya. Terus untuk menutup itu menggunakan E, satu garis. Nah, ini dibaca rumus gitu ya guys. Jadi ini fungsinya si eis ini ya, Terus di sini ada O tapi ada apostrofnya satu. Garis yang bentuknya kayak gini, ini dibacanya adalah O, seperti olo. Apalagi ya yang ada O-nya? Blangkon, O. Apalagi ya? Intinya bukan O tapi O. Tahu kan? Beda ya terdengarnya, O. Nah, yang sebelahnya ini baru O normal ya, seperti soto. Itu bentuknya horizontal nih kayak gini. Terus sebelahnya ada ya. Ini garisnya dua, hampir sama kayak ini tadi, A. Tapi kalau kita tambahi satu garis seperti ini, dia bacanya adalah ya. Ya, yu, yo, yo. Gitu. Gampang kan? Tinggal dicocok-cocokin aja. Oke, kalian harus mencoba di rumah supaya bisa ngerti gimana caranya baca Hangul. Jangan lupa
untuk subscribe, like, dan juga komen. Kalau masih bingung, silahkan tulis komentar di bawah. Jadi mungkin aku bisa bikin video lain untuk menjelaskan lebih detail supaya kalian gak cuma bisa bacanya aja tapi juga handal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba.